Oke, selamat pagi. Di sini saya akan melaksanakan tugas dari Bu Beda, yaitu mewawancarai atau bereksperimen bertanya kepada warga-warga sekitar di sini tentang kebudayaan. Jadi di sini kita sudah mendapatkan narasumber yang rekan aja. Adit. Ya. Jadi gini, menurut Anda nih, kenapa sih kita harus mempertahankan budaya kita sendiri yang kita miliki? Budaya di Indonesia gitu. Ya. Kalau menurut saya sih, mengapa kita harus mempertahankan budaya yang ada di Indonesia sendiri, yaitu satu, karena kita itu harus mengembangkan atau membudidayakan suatu budaya itu sendiri, karena mau tidak mau zaman semakin maju, semakin berkembang, semakin teknologi semakin berkembang. Jika kita tidak mempertahankan budaya kita sendiri, lantas siapa yang akan meneruskan budaya itu? Karena dilihat dari zaman sekarang, banyaknya orang-orang, banyaknya pemuda-pemuda penerus bangsa yang bahkan sudah tidak mengenali budaya mereka masing-masing gitu. Jadi mereka sudah mengeksplor budaya barat itu sudah banyak menjamahi budaya barat, bahkan budayanya sendiri pun tidak gitu kan. Contoh kecilnya seperti anak-anak zaman dulu gitu kan, yang masih bisa bermain sehari-hariannya, bermain kelereng atau bermain permainan tradisional, sekarang beralih karena zaman modern sudah canggih, mereka malah bermain HP gitu kan. Nah, itu salah satu kurangnya menjaga budaya di zaman sekarang ini gitu kan. Karena mau tidak mau budaya itu sangatlah penting, karena budaya itu adalah istilahnya itu jadi wajah Indonesia itu kan dilihatnya itu dari budaya, kentalnya budaya seperti apa gitu kan. Terus kita melestarikan budaya harus bagaimana, itulah poin-poin yang harus dijaga ketika kita membicarakan soal budaya. Oke, tadi kan kata Adit nih ya, bahwa anak-anak zaman sekarang tuh udah pada jauh dari budaya kita. Nah, upaya menurut Adit nih, upaya apa yang harus kita lakukan supaya anak-anak kecil itu tetap ada di budaya kita? Mungkin kalau berbicara soal upaya, itu kan pendidikan pertama pada anak kecil itu kan adalah orang tua ya gitu. Jadi mungkin menurut saya yang harus ditanamkan pertama itu dari orang tuanya gitu. Gimana cara orang tua mendidik seorang anak itu gitu. Apakah mereka memperkenalkan budaya Indonesia terhadap anak-anak, atau mereka langsung memberikan handphone kepada anak kecil? Karena setahu saya pada zaman sekarang ini gitu kan, banyak anak kecil yang sudah diberi handphone, yang sudah diberi alat komunikasi dari sejak dini, bahkan dari SD gitu kan. Dan itu membuat mereka itu tidak peduli akan budaya Indonesia, bahkan mereka bilangnya katro gitu kan, norak yang masih berbudaya. Ya mungkin salah satu cara untuk menjadikan mereka ingin berbudaya Indonesia atau bisa mengenali lagi budaya Indonesia adalah tanamkan dulu oleh orang tua dari kecil sejak dini mengenali budaya-budaya Indonesia gitu. Terus ya usahakanlah jangan lu dikasih handphone atau gimana gitu kan, nanti juga mereka ada kebutuhannya gitu. Mengapa kita harus mempertahankan budaya Indonesia? Karena yang pertama, budaya Indonesia itu adalah warisan dari nenek moyang, seperti yang kita tahu. Yang kedua, karena budaya Indonesia itu adalah identitas kita sendiri sebagai warga Indonesia dan jati diri kita sebagai Indonesia. Jadi dengan kita menjaga kebudayaan Indonesia itu, kita juga sama saja mengenalkan budaya kita ke mancanegara dan bisa memperbaiki ekonomi Indonesia. Ya, budaya itu kan salah satu warisan dari nenek moyang kita yang tidak ternilai harganya. Terus budaya juga identitas negara kita yang menjadikan kita tuh beda dari negara-negara lain. Makanya kita harus menjaga, melestarikan budaya itu agar tetap ada di lingkungan kita. Ya, karena yang pertama budaya itu adalah identitas negara. Karena negara kita itu mempunyai beribu budaya. Yang kedua itu adalah warisan daripada leluhur kita, nenek moyang kita yang mewarisi budaya-budaya, dan kita sebagai generasi penerus bangsa harus menjaga apa yang telah diberikan
leluhur kita menjaga dan merawat. Budaya itu menjadi identitas suatu bangsa sebab budaya itu mengandung ciri khas dan nilai-nilai penting bagi suatu negara. Oleh sebab itu, kita harus terus melestarikan dan mempertahankan kebudayaan kita. Bagaimana cara menyikapi budaya asing yang masuk ke Indonesia tanpa kita melupakan budaya kita sendiri? Yang pertama itu, gak semua budaya asing itu negatif. Jadi kita ambil positifnya aja, seperti kita bisa menggunakan informasi dan komunikasi dengan cepat. Dan kita juga bisa memanfaatkan itu untuk melestarikan dan memperkenalkan budaya kita ke media sosial dan ke mancanegara. Misalnya kita menggunakan media sosial seperti Instagram. Nah, kita bisa mengupload atau mengunggah foto-foto seperti kekayaan Indonesia, pariwisatanya. Jadi kita bisa mengenalkan Indonesia itu ke mancanegara. Caranya adalah memixing atau mencampurkan antara budaya kita dengan budaya luar. Kembali lagi tadi gitu kan, karena zaman sudah modern gitu, dan sebenarnya pakaian-pakaian yang saat ini kita pakai seperti jeans, seperti baju-baju hype gitulah, itu kan berawal dari budaya-budaya luar gitu kan. Lantas bagaimana kita masih bisa mempertahankan budaya kita sendiri sedangkan kita menerima budaya dari luar? Sebenarnya mudah, karena budaya kita itu dimulai dari yang kecil-kecil gitu kan, dari mulai kita menjaga sopan santun, menjaga tata krama kepada yang lebih tua gitu kan. Itu adalah suatu budaya yang harus kita selalu lestarikan, selalu kita tanamkan dalam diri, walaupun kita sekarang memakai pakaian yang gaya gitu kan, pakaian yang hype, pakaian yang serba mahal, tetapi kita harus tetap patuh terhadap peraturan gitu kan, tata krama kepada orang tua, menjaga sikap kepada yang lebih dewasa. Itu adalah suatu melestarikan atau tetap menjaga budaya kita sendiri dengan menerima budaya barat gitu atau budaya dari luar di Indonesia. Seperti itu. Ya, kita juga harus bisa menerima budaya luar ya, yang positif-positifnya. Misalkan seperti kayak di jalan tuh kita harus mendahulukan penyeberangan jalan. Terus kayak masalah budaya mengantri itu harus kita contoh dari negara luar. Kalau bagaimana cara kita menerima ya, balik lagi kepada norma keagamaan kita. Bagaimana apa budaya luar itu? Misalkan memakai bikini atau yang lain sebagainya. Kalau budayanya sudah di luar dari norma keagamaan, menurut saya ya tidak baik lah diterima oleh budaya luar. Nah, cara mempertahankan itu balik lagi kepada pemerintah yang harus bisa mencari daya tarik khususnya kepada anak muda. Karena apa? Karena anak muda itu zaman sekarang itu udah semakin meredup kepada budaya kita sendiri karena tidak ada ketertarikan daripada budaya itu sendiri. Ya, mungkin perubahan budaya yang harus diterapkan saat ini, saat pandemi itu yaitu budaya hidup sehat. Kita harus mengontrol makanan, terus kita harus mencuci tangan sebelum makan, seperti itu, agar kita selalu terjaga dari penyakit-penyakit atau virus-virus lainnya, seperti itu. Ada sedikit yang harus kita rubah dalam situasi pandemi seperti saat ini, seperti himbauan pemerintah gitu kan. Kita harus sering-sering membudayakan seperti memakai masker, itu terutama kan menjaga prokes gitu kan, terus menjaga jarak antara satu dengan yang lainnya gitu, terus seperti mencuci tangan dan masih banyak yang lainnya sebenarnya, karena memang situasi pandemi ini sangat genting sekali ya, karena dilihat dari hari demi hari terus bertambah korban gitu kan. Jadi kita sebagai warga negara yang baik harus mematuhi protokol kesehatan dan membiasakan budaya yang baru yang disarankan oleh pemerintah. Mungkin seperti itu. Sekarang tuh karena adanya gadget dan teknologi itu, orang-orang kan lihatnya di media sosial seperti itu, terus
mereka tuh sekarang kiblatnya ke K-pop, jarang kepo sama budaya sendiri. Mungkin karena gengsi kali ini udah gak zaman banget nih pakai budaya sendiri, pakai batik kemana-mana. Padahal kan ya batik itu kan dari Indonesia gitu. Kita hidup di zaman teknologi yang semakin pesat berkembang ya. Dari mulai anak-anak sampai dengan dewasa itu rata-rata sudah megang gadget ya zaman sekarang. Jadi kalau kita ngomongin soal kenapa sih masyarakat di Indonesia ini tidak mengenal budaya, karena menurut saya simpelnya gini, dari media juga, dari mulai anak kecil sampai dewasa yang tadi saya bilang, itu mereka udah lihat gitu budaya dari luar itu seperti apa, sedangkan yang di media itu budaya kita jarang di up oleh media gitu.